Oke teman-teman, kalian stop ya kalau pelihara ayam kampung tidak mengetahui jenis kaki ayamnya seperti apa. Nah, sekarang yang saya perhadapkan kepada kalian itu ada 3 warna. Bagaimana kondisi ayam kampung ini, genetiknya ada yang berkaki putih, kaki kuning, dan satu lagi kaki hitam teman-teman. Di dalam video ini saya akan jelaskan secara detail agar menjadi pembelajaran kepada kalian, bukan menggurui tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Makanya saya bagikan kepada teman-teman. Nah, terlebih dahulu teman-teman, di sini siapa yang memulai dengan peternakan ayam kampungnya tidak memperhatikan ketiga hal ini teman-teman. Dan ini menjadi pembelajaran penting. Saya akan memberitahukannya secara spesifik ya teman-teman. Artinya kondisi ketiganya ini sangat jauh berbeda. Nah, penjelasannya seperti ini. Tujuannya untuk pemeliharaan kampung itulah untuk mendapatkan uang dan hasilnya itu maksimal. Bagaimana kondisi dengan kaki ayam yang kuning ini? Apakah ada bedanya dengan kaki ayam yang warna putih? Dan jelas saja ada teman-teman. Kenapa saya bilang ada? Itu tergantung dari genetik awalnya seperti apa. Nah, kondisi ayam yang berkaki kuning ini itu jelas dia memiliki kantung yang bisa menyerap pigmen. Pigmen itu terdapat dari jagung ataupun dedaunan, biasanya itu yang sering digunakan adalah daun singkong ya. Tetapi pigmen itu penguningan itu bisa lebih tinggi dari daun pepaya teman-teman. Jadi jelas kalau kita berbicara dengan kaki yang berwarna kuning ini, itu bisa terjadi mengkilap karena kandungan protein yang diserapnya atau melalui pakan yang kita berikan itu memiliki kandungan seperti jagung, seperti dedaunan, itu banyak mereka konsumsi. Makanya kalau kalian perhatikan di sini, kuningnya itu akan mengkilap. Tetapi pada saat kalian memberikan pakan kepada ayam kampung itu, kandungan-kandungan yang seperti saya katakan tadi itu hanya sedikit saja, itu juga tidak mempengaruhi, dia tidak akan berubah menjadi putih atau bahkan bisa menjadi hitam, tetapi kuningnya itu akan terlihat seperti pucat, tetapi tidak berubah menjadi putih ya teman-teman ya. Itu yang satu menjadi pembeda, artinya gennya memang sudah tergolong gen yang memiliki kantong pigmen namanya teman-teman. Jadi genetiknya itu sudah terbentuk dari mana mereka itu menetas. Nah, penjelasan keduanya, kalau kita memberikan ayam, memberikan makan ayam, itu misalnya ada kandungan pigmen yang saya katakan tadi seperti jagung, dedak padi, dedaunan kepada ayam yang berkaki putih, 1 ton pun kalian berikan kalau jagung kepada mereka ataupun kandungan pigmen yang berpotensi untuk membuat kuning itu, ayam yang kaki putih ini akan tetap menjadi putih teman-teman. Kenapa? Karena memang genetiknya ayam yang putih ini cenderung juga kepada ayam yang hitam ya. Itu sudah memang memiliki genetik yang tidak memiliki kantong pigmen. Artinya dia tidak bisa membagi nutrisi itu tadi untuk merubah warna kulitnya. Jadi mutlak teman-teman, yang berkaki putih akan tetap putih. Tetapi yang berkaki kuning, genetik yang berkaki kuning, itu akan bisa berubah menjadi lebih mengkilap. Tetapi kalau misalnya nutrisinya kurang, seperti yang saya katakan tadi di awal, itu hanya merubahnya menjadi pucat. Nah, sekarang bagaimana ini menjadi fungsi kepada peternak ayam kampung? Kondisinya seperti ini teman-teman. Tujuan kita dalam peternak ayam kampung ini ada banyak. Ada yang satu untuk menciptakan dagingnya, memperbesar ayamnya itu menjual dagingnya. Yang kedua, dia untuk memproduksi telur. Nah, biasanya kalau misalnya kaki ayam itu yang berwarna kuning, itu jenisnya adalah Joper, KUB, dan ayam kampung asli ataupun KA ya, AK, ayam kampung asli. Jadi itu semuanya identik bergenetik ayam yang berkaki kuning teman-teman. Nah, fungsinya apa? Kalau di pasar ataupun bangsa konsumen yang memproduksi ayam, memakan ayam kampung ini, itu biasanya bangsa pasar meminati ayam yang berkaki kuning teman-teman, karena mereka berpikir bahwasanya ayam kampung asli itu adalah ayam kampung yang berkaki kuning yang mengkilap. Dan itu tidak salah teman-teman. Karena apa? Kalau di sistem pabrikan ataupun skala besaran yang biasanya ternak itu sekitar 1000-an ke atas, itu semuanya menggunakan kaki putih. Kenapa mereka menggunakan kaki putih? Biasanya kalau misalnya nanti kita cerita tentang ayam putih ya, atau ayam negeri, itu mereka memproduksinya secara massal. Artinya mereka membutuhkan daging dengan waktu yang sangat singkat saja. Makanya di dalam ayam kampung ini juga, kalau kalian pelihara yang berkaki putih, itu waktu panennya lebih singkat lagi teman-teman. Yang tadinya kalau misalnya kaki putih itu sekitar 3 bulan 2 minggu, kalau yang kaki kuning 3 bulan 2 minggu, kalau yang kaki putih ini dia hanya memerlukan waktu sekitar 3 bulan saja. Jadi selisihnya itu bisa 2 minggu atau bahkan bisa 3 minggu teman-teman. Sudah masuk ke dalam pemberatan sekitar 1 kilogram ke atas ya. Nah, jadi
bagaimana kondisi kaki putih ini dengan kaki kuning, daya tahan tubuhnya juga sangat berbeda. Artinya kalau misalnya ayam yang berkaki putih ini, jelas teman-teman, dia daya tahan tubuhnya menjadi lebih sedikit lebih sensitif ya daripada dibandingkan dengan ayam kampung yang berkaki kuning. Jadi ada plusnya, ada juga negatifnya dari kedua masing-masing ini. Cenderung kalau misalnya kita berbicara tentang yang berkaki kuning, itu dia memiliki tekstur daging terlihat lebih alot tetapi lebih gurih teman-teman. Artinya daging itu lebih manis, makanya peminatnya di bangsa pasar lebih menyukai yang kaki yang kuning. Tetapi masa proses panennya itu bisa sedikit lambat daripada kaki yang putih. Nah, saya sudah terangkan dari awal bagaimana genetik ini tidak akan bisa dirubah. Sekarang tergantung kalian bagaimana pilihan yang kalian terapkan di tempat kalian. Jangan misalnya kita beternak ayam kampung, tetapi kondisinya kita tidak mengetahui. Kaki kuning, kaki putih, kaki hitam. Nah, itu perlu menjadi pembelajaran kepada kita karena tujuan kita sebenarnya apa? Kita mau menciptakan dagingnya, habis kita besarkan baru kita jual, atau kita mau produktif telurnya. Kalau kita produktif telurnya, cenderung kalian pakai yang kaki putih. Karena masa proses untuk pembentukan sel telurnya itu lebih cepat lagi kalau yang berkaki putih, teman-teman. Nah, kalau yang kaki kuning ini pergerakannya itu akan lambat, tetapi daya tahan tubuhnya itu menjadi sangat bagus sekali ya. Artinya seperti genetik yang terdapat di ayam kampung ayam hutan ya. Jadi dia lebih kebal untuk daya tahan tubuhnya. Nah, saya sudah jelaskan untuk daya tahan tubuhnya. Jadi kalau bangsa pasar yang kita skala rumahan, biasanya kalau misalnya 100 ekor ke bawah atau katakanlah 200 ekor lah ya, itu di bangsa pasarnya itu lebih mahal harganya. Kalau misalnya kita jualnya ke pasar ataupun ke penjual ayam, itu harganya bisa selisih sampai 3.000 per ekornya teman-teman. Kalau kita bawa kaki putih itu bisa selisihnya sekitar 3.000, itu paling banyak ya. Bisa juga 1.000, 2.000 atau 3.000, itu tergantung dari tempat kalian menjualnya, tergantung dari kota masing-masing. Tetapi berdasarkan pengalaman itu pasti ada bedanya teman-teman. Karena penjual juga sudah mengerti bahwasanya konsumen yang sangat diminati itu adalah berkaki kuning. Karena konsumen ini berpikir kalau kaki putih itu makanannya resep tok karena dari pabrikan. Nah, itu tidak salah. Karena saya sudah jelaskan tadi, pabrikan yang skala besaran itu, ribuan ekor itu, mereka sudah tidak pakai lagi pakan alternatif. Tidak akan mungkin karena mereka memproduksi ataupun membesarkan itu sudah skala ribuan. Jadi bangsa pasarnya itu juga rumah makan yang memang sudah memiliki cabang ya. Artinya pemesanannya itu sudah per mingguan itu sekitar 500 ekor ke atas. Jadi cenderungnya itu rumah makan itu juga lebih memilih berkaki putih karena untuk membersihkannya tidak susah, dan yang kedua teksturnya itu lebih lembut. Tetapi kalau misalnya diperhatikan dari konsumen yang memakan ayam kampung ini, itu lebih amis teman-teman daripada kaki yang berkaki kuning. Kaki yang berkaki kuning ini lebih manis. Kalau yang berkaki putih itu kalau tidak tepat cara masaknya itu kelihatan lebih beraroma seperti amis gitu, bau amis. Nah, itu kembali lagi kepada kalian, apa yang kalian terapkan di tempat kalian. Harus kalian tahu dasarnya ini kenapa kakinya hitam, ada yang hitam, ada yang putih. Kalau yang hitam ini kurang lebih sama seperti yang putih teman-teman. Artinya yang hitam ini tidak memiliki kantong pigmen yang bisa menyerap nutrisi pakan yang berwarna tadi saya bilang. Yang berwarna itu yang menyebabkan kuning itu bisa mengkilap dari jagung, dari dedak padi, dari daun singkong. Yang paling cepat itu adalah dari daun kates teman-teman. Jadi pembelajaran ini bukan hoax, konsultasi juga saya kepada pakar ternak khususnya di bagian nutrisi. Makanya saya bagikan kepada teman-teman agar menjadi pembelajaran. Niat saya bukan memenggurui, tetapi sama-sama belajar. Nah, ini di sore hari saya sudah ada di depan kandang. Kemarin sudah kita jual sebagian, ini tinggal sisanya saja teman-teman ya. Untuk video penjelasannya juga kalian sudah pasti akan detail saya sampaikan bagaimana proses pembuatan pakan alternatif ini. Karena di video-video sebelumnya saya upload itu setiap hari ya. Yang sudah subscribe mungkin dia sudah paham itu, yang sering itu dari Kebumen, Jawa Barat, Jawa Timur, itu banyak yang say hello ya di kolom komentar, aktif karena kita akan membangun komunitas khususnya untuk peternak ayam kampung, saling update untuk harganya di kota masing-masing. Nah, itu menjadi pembelajaran juga kepada penonton yang lainnya lewat kolom komentar. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan tumpahkan saja di kolom komentar. Apapun pertanyaan kalian saya akan menjawabnya berdasarkan pengalaman ya, bukan asumsi-asumsi liar, apalagi menimbulkan hoax. Oke teman-teman, jangan lupa like-nya juga untuk video ini, subscribe bagi yang belum. Semangat terus untuk dunia peternakan kampungnya.
Salam kasih dari Jari Pelawi.